Dipegang lengannya secara demikian halus oleh Jambu Nada, seketika api yang bernyala dalam hati Maratu padam seperti tertimpa hujan. Semangat dan tubuhnya lemas dan dia menunduk sambil menganggukkan kepalanya. Dia seperti seekor harimau liar yang tiba-tiba menjadi jinak. Sementara itu, setelah keduanya kini dilepas dan tidak ada yang menghalangi, dua ekor binatang itu mengeluarkan suara auman dan gerengan yang dahsyat dan menggetarkan. Mula-mula mereka saling pandang dan masing-masing hendak menggetarkan lawan dengan kekuatan suara. Kemudian harimau yang ganas itulah yang mulai menerjang maju. Dengan berdiri di atas kedua kaki belakangnya, harimau itu menubruk dan menerkam. Akan tetapi dengan gerakannya yang agak lamban dan tenang, namun kuat dan tepat sekali, beruang menangkis terkaman itu. Argani lalu balas mencengkeram dengan kuku jari kakinya yang biarpun tidak seruncing kuku harimau, namun tidak kalah kuatnya. Segera harimau terguling-guling akibat terkena tamparan Argani yang amat kuat itu. Sepasang mata Maratu bersinar-sinar girang, akan tetapi darah ini tidak berani berkutik di dekat Jambu Nada, ingin hatinya bersorak dan mulutnya mengeluarkan kata-kata mengejek melihat betapa harimau itu terguling-guling, namun dia merasa segan terhadap Jambu Nada. Harimau itu meloncat lagi dan menerkam makin dahsyat. Terjadilah perkelahian yang amat dahsyat di tengah-tengah suara gerengan yang menggetarkan puncak Gunung Semeru. Pada saat itulah Koki Warung yang menemani saudara misannya mengantar kayu bakar mendapat kesempatan menonton harimau bertanding melawan beruang. Akan tetapi karena merasa ngeri dan takut, dia cepat meninggalkan tempat itu dan berlari turun lagi. Perkelahian yang dahsyat, seru dan mati-matian. Argani sudah menderita banyak luka di tubuhnya akibat cakaran dan gigitan harimau. Akan tetapi akhirnya dia berhasil mencengkeram kepala harimau, menindihnya dan menggigit leher harimau sampai robek. Terus luka di leher itu dirobeknya sampai ke perut. Tentu saja harimau itu berkelojotan dan mati tak lama kemudian. "Hei!" Maratu berteriak, namun terlambat. Selarik sinar hitam menyambar ke arah leher beruang. Pada detik itu pula binatang ini mengeluarkan pekik mengerikan, lalu roboh dan pingsan di atas bangkai harimau yang tadi menjadi lawannya. "Kau membunuh beruang kami." Maratu melompat dan menuding dengan marah kepada kakek yang tadi menyerang Argani dengan senjata rahasia. "Dia membunuh harimau kami, masih untung dia hanya pingsan terkena racun." Merudaka menjawab dengan mata mendelik saking marahnya. "Manusia curang kau!" Maratu sudah menerjang maju dan cambuknya mengeluarkan suara meledak-ledak di udara. Tar-tar kering terang, bunga api berpijar ketika cambuk itu tertangkis oleh sepasang pedang yang bersinar hitam. Itulah pedang kembar Dewa Racun yang ampuh dari pendekar Gunung Semeru Merudaka. Akan tetapi bukan main kagetnya Merudaka ketika tadi pedangnya menangkis cambuk duri. Dia merasakan lengannya tergetar, tanda bahwa darah muda itu memiliki tenaga dalam yang amat kuat. "Hei, jangan bertempur!" Jambu Nada cepat menegur. Akan tetapi sekali ini Maratu pura-pura tidak mendengarnya, apalagi kakek itu pun sudah marah dan sudah membalas serangannya dengan sepasang pedangnya. Terjadi pertempuran hebat sekali antara gadis itu dan Dewa Racun Bumi Merudaka. "Ayah, jangan-jangan pukul dia dengan ini!" teriak Nilam Dewi saat melihat Merudaka akan menyerang Jambu Nada yang tiba-tiba sudah di tengah pertempuran. "Nilam, mundurlah kau, dia telah menghina kita, memperlihatkan dan memamerkan kekebalannya. Hendak kulihat sampai di mana kekebalannya kalau dia merasai pukulanku dengan ini." Dia mengamankan senjata aneh itu. "Jangan, ayah, jangan, aku akan melindunginya kalau ayah memaksa. Ayah bersalah, dia orang gagah yang budiman, luar biasa." "Mengapa ayah tak bisa melihat orang?" sahut Nilam Dewi. Merudaka menundukkan mukanya. Ia melihat wajah putrinya yang pucat, mata yang sayu dan tampak 2 titik air mata di pipi putrinya. Dia terkejut dan terheran-heran, kemudian marah sekali. Putrinya telah jatuh cinta kepada pemuda itu. Suaranya penuh geram.
lupakah kau kepada putra pendekar Gunung Lewu? Tambah Merudaka sengit, ayah Nilam Dewi berseru dan menangis terisak sambil memeluk kedua kaki ayahnya. Betapapun bengisnya, pendekar Gunung Semeru Merudaka yang hanya mempunyai seorang anak itu, tentu saja merasa tidak tega kepada anaknya. Hatinya mencair ketika dia melihat puterinya menangis sambil memeluk kedua kakinya. Dia menghela napas panjang, pandang matanya yang ditujukan kepada Jambu Nada kini kehilangan kekejaman dan kemarahannya, hanya terheran dan ragu-ragu. Puterinya mencintai pemuda ini, seorang pemuda yang amat tampan, pikir Merudaka. Harus diakuinya bahwa biarpun pemuda itu kelihatan halus seperti seorang lemah, namun pemuda itu gagah perkasa, penuh ketenangan dan keberanian. Dan kekebalannya itu pun membuktikan bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan. Dia belum melihat putra pendekar Gunung Lewu, entah bagaimana setelah dewasa sekarang. Apakah sebaik pemuda ini? Hai, orang muda, siapakah namamu? Tanya Merudaka. Jambu Nada memandang kepada kakek itu. Eyang Merudaka, nama saya Jambu Nada. Jawab Jambu Nada halus. Bagaimana kau bisa mengenal aku? Tanya Merudaka penasaran. Siapa yang tidak mengenal Eyang Merudaka yang terkenal di rimba persilatan? Eyang adalah pendekar Gunung Semeru yang berjuluk Dewa Racun Bumi dan bernama Merudaka yang amat tinggi ilmu kepandaiannya, dan saya pernah bertemu dengan Eyang. Tiba-tiba Jambu Nada berhenti bicara karena baru dia teringat bahwa sebenarnya tidak ada perlunya menyebut-nyebut hal itu. Bertemu, di mana? Tanya Merudaka kaget. Karena sudah terlanjur bicara, Jambu Nada merasa tidak enak untuk membohong lagi. Di lereng Gunung Arjuna, bahkan Eyang pernah membujuk saya menjadi murid. Jawab Jambu Nada, astaga, kaukah ini? Kaukah anak Arya Kamandanu? Merudaka berseru dan cepat melangkah maju. Benar, kaulah putra Arya Kamandanu? Maafkan kami, di antara kita telah timbul salah pengertian besar, ucap Merudaka tak nyaman. Mana Merudaka berani melawan Arya Kamandanu pendekar naga puspa yang telah mengguncang rimba persilatan dan merupakan bekas panglima besar kesayangan mendiang Prabu Wijaya Raja Majapahit pertama. Merudaka cepat meloncat dan merenggut lepas tali yang mengikat kedua lengan Jambu Nada, bahkan cepat meneriaki muridnya untuk menyerahkan kembali baju Jambu Nada. Jambu Nada tersenyum, Eyang tidak mengapa, memang saya mengaku salah, telah menimbulkan keributan dan mengakibatkan kematian harimaumu, ucap Jambu Nada.